Shalom, selamat malam. Dari kota Mendoan, kota Purwokerto, kami menjumpai lagi saudara sekalian melalui program acara Doa Sehati meluncur dari Gereja Beteritus Sepenuh GPIS Purwokerto. Dan masih bersama dengan kami ada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, dan saya Vivi Robi Harjo. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan terakhir, tepatnya di bulan Desember. Apa kegiatanmu di akhir tahun 2024 ini menjelang Natal? Apa yang sudah kita persiapkan? Mungkin buat sebagian ibu-ibu mungkin sudah sibuk mendekorasi rumahnya dengan pohon Natal, atau juga ada ibu-ibu yang sudah mulai nyicil buat kue-kue kering untuk tersaji di atas meja untuk dihidangkan bagi para tamu yang akan datang nantinya. Apapun kegiatanmu hari-hari ini, jangan lupa bahwa esensi utama dari Natal adalah Yesus Kristus lahir ke dunia menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini, supaya kita orang yang berdosa ini diampuni dosa-dosanya dan kembali menjadi dekat dengan Bapa, dipulihkan hubungannya oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke bumi menjadi anak manusia, mati buat kita sekalian. Puji Tuhan, berbahagialah saudara yang masih sungguh-sungguh percaya dan memiliki pengharapan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Saya percaya hidup yang berkelimpahan, hidup yang disertai oleh Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang sangat bermakna, karena melalui setiap proses yang kita lewati, up and down, susah, senang, musim hujan ataupun musim kering, kita menjadi mengenal pribadi Tuhan lebih lagi melalui setiap kesulitan, melalui setiap tantangan, melalui setiap masalah-masalah yang kita alami. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita belajar berjalan di atas firman Tuhan, kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus yang kita sembah lebih lagi, lebih lagi, lebih dalam lagi. Seperti pujian itu, lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan, kekasih jiwa kita. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Anda adalah tamu pertama kami malam hari ini. Selamat datang Ibu Yuli, shalom. Saya ucapkan kembali, ada Mas Nono, shalom. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau membawa hati ini kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya alasan untuk kita bertahan hidup. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Aku hidup karena anugerah-Mu. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang memilih kita menjadi anak-Nya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku
satu-satunya alasanku hidup. Bagi kami Engkaulah segalanya, bagi kami Engkau segalanya Tuhan. Yesus, Kau yang telah memilihku, menyelamatkanku. Hanya kasih karunia kami diselamatkan. Haleluya. Anak ketenangan, damai sejahtera di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami ditebus, kami diselamatkan. Umat-Mu bersyukur, umat-Mu bersorak karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yo, haleluya. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena perkenanan-Mu kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang telah memilih kami lebih dulu. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, dan Engkau menebus kami, mengampuni kami, bahkan memulihkan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, dimerdekakan dari segala hukuman dosa, dan kami boleh bangkit memandang kepada salib-Mu serta janji-Mu Tuhan. Inilah kami bilangan umat-Mu yang datang merindu akan kehadiran-Mu. Kiranya Engkau datang untuk melawat kami, menjamah kami. Roh Kudus, Engkau bekerja dan berkarya atas setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming, baik di Facebook maupun di YouTube. Tuhan berkati, Tuhan jamah. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Di dalam kami percaya, mengandalkan Engkau. Inilah kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau hidup kami boleh menjadi bejana-bejana-Mu yang siap Tuhan pakai untuk memberkati orang banyak yang membutuhkan Engkau. Biarlah Tuhan Kau berbicara pada malam hari ini melalui hamba-Mu Bapak Nono Robi Harjo. Biar pengurapan Tuhan kiranya turun dan kami terberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Dan kami boleh bersyukur kepada-Mu. Kami boleh menjadi kuat oleh karena-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari katakan amin. Selamat malam Tante Lastri di Bandung. Selamat malam, shalom semuanya. Jumpa lagi bersama dengan kami dari Purwokerto, Kota Mendoan, Kota Kabupaten Banyumas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang rindu dengan kampung halaman, tap-tap layar, yang rindu dengan Mendoan, yang rindu dengan Ngapakan, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk di bulan Desember. Kita masuk untuk bersama-sama menikmati bulan penuh rahmat. Bulan di mana orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus merayakan kehadiran Sang Juru Selamat. Merayakan hadirnya Tuhan Yesus di hati kita, ya kan? Bukan hanya sebuah perayaan dan pesta, bukan hanya sekedar makan-makan, tapi menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku, itu yang lebih penting. Esensinya adalah Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar
ya. Belajar Alkitab. Ya. Kalau ada orang yang mengaku Kristen tidak suka belajar Alkitab, tidak suka membaca Alkitab, jangan-jangan kitabnya beda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara membaca Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudaraku, ya. Matius pasal terlalu baik, saudaraku, sebentar. Matius pasal yang ke-9. Oke. Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membacakan untuk saudara semua. Siapapun saudara, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya. Haleluya. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita mendapatkan sesuatu hal yang baru yang bisa kita nikmati hari ini, ya. Kita dapat menikmati berkat firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan itu up to date dalam kehidupan kita. Selamat malam GBS Pintu Iman, Shalom. Jumpa bersama dengan Pendeta Nono, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada suatu ketika diriwayatkan pada Matius pasal yang ke-9 ini, bahwa Yesus berada di kotanya sendiri. Kotanya itu di mana? Saudaraku, coba saudara yang tahu kota di mana, tempat tinggal Yesus itu di mana? Silakan ketik di kolom komentar, ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Jadi ini ada sebuah peristiwa, ada sebuah kasus bahwa ada seorang lumpuh yang dibawa orang-orang, tentunya digotong oleh beberapa orang, ya. Atau mungkin digendong oleh seorang diri. Ya, itu mengalami kesusahan karena orang lumpuh lebih berat, saudaraku yang dikasihi. Lebih tepatnya lebih apa namanya ya? Lebih tepatnya adalah ia dibawa oleh beberapa orang
kepada Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang lumpuh ini tidak bisa berjalan. Orang lumpuh ini tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Makanya untuk berjumpa dengan Yesus, ada beberapa orang yang membawanya kepada Yesus. Jadi orang lumpuh ini beserta beberapa orang yang membawanya punya satu tekad. Ketemu Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah ini menunjukkan bahwa yang membawa itu bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang. Iman mereka itu lebih daripada satu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ya. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa hubungannya, saudaraku yang dikasih ya Tuhan? Ya. Dosa sudah diampuni dengan sakit lumpuh. Ya. Apa kaitannya antara pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan sakit lumpuh yang diderita oleh orang tersebut, saudaraku? Ya. Tapi di situ ada pro dan kontra. Jelas yang pro adalah yang berharap sakitnya sembuh. Yang kontra adalah yang tidak suka dengan Yesus. Ya. Yang tidak suka itu antara lain adalah ahli Taurat, dikatakan di situ. Beberapa orang ahli Taurat. Ternyata di situ di sekeliling orang-orang itu diantaranya adalah beberapa ahli Taurat. Ya, mereka berpikir dalam hati, ia menghujat Allah. Kenapa? Karena yang dapat mengampuni dosa adalah Allah. Sementara Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Clear. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ahli-ahli Taurat ini ya belum dapat mempercayai bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, Sang Immanuel. Maka mereka berpikir ia telah menghujat Allah. Yesus telah menghujat Allah. Padahal siapa sesungguhnya yang sanggup, punya kemampuan, punya otoritas, punya kapasitas mengampuni dosa manusia? Yaitu Allah. Ya. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha kuasa, Sang Khalik langit dan bumi. Ya, siapakah Yesus itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-28, saudaraku yang dikasih Tuhan. Matius pasal ke-28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang berkuasa di surga dan di bumi? Allah. Sementara para ahli Taurat belum dapat memahami dan mempercayai, melihat bahwa Allah yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus belum dapat mereka terima. Maka ketika Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni, mereka mengira bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui isi hati mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ dikatakan, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal jahat di dalam hatimu? Ternyata tidak mempercayai apa yang dikatakan Yesus itu jahat. Ya. Tuhan Yesus berkata,
dosamu sudah diampuni. Mereka tidak percaya. Di sini Yesus berkata, mereka jahat. Ya, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Tidak mempercayai apa yang Yesus katakan, di situ termasuk jahat. Jahat itu dosa. Dosa upahnya maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus punya otoritas mengampuni dosa manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masih kurang percayakah kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang punya otoritas, yang berkuasa di surga dan di bumi, sanggup mengampuni dosa manusia? Berkat apa yang terjadi dalam pengampunan? Ya. Berkat apa yang terjadi ketika seseorang mengalami pengampunan Tuhan? Ya. Kalau dalam kasus ini diceritakan pasal yang ke-9 ayat karena tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang terjadi, saudaraku? Orang lumpuh yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain, ya. Di sini ketika berjumpa dengan Yesus, pertama Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Yang kedua, ya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Artinya kesembuhan itu terjadi. Pengampunan dosa, dosanya diampuni, ya. Second blessingnya, sakitnya menjadi sembuh, kelumpuhannya disembuhkan total, ya. Ya, orang lumpuh itu susah, orang lumpuh itu menderita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mau makan harus berteriak, minta tolong untuk diambilkan makanan. Apalagi yang cuma tidur dalam pembaringan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Lumpuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, manusia itu lumpuh karena dosa, tidak bisa melakukan usaha untuk menyelamatkan diri di hadapan Allah, tapi Allah telah memberikan pengampunan sehingga dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Dosa melumpuhkan manusia untuk dapat berjumpa dengan Allah. Tapi ketika Yesus datang, Yesus membuat orang yang berdosa mengalami penebusan sehingga disanggupkan untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Yang kedua, lumpuh secara fisik itu bisa melumpuhkan semangat, itu bisa melumpuhkan hubungan, itu bisa melumpuhkan pekerjaan, itu bisa melumpuhkan keuangan. Ya. Kalau sudah tidak bisa berjalan, semangatnya patah, ya kan? Tidak bisa bekerja, ya. Lumpuh total ekonominya, hanya berharap belas kasihan orang lain. Seberapa kuat orang mengharapkan belas kasihan manusia? Ya, seberapa dia punya kekuatan bertahan untuk mendapatkan belas kasihan manusia? Tapi Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika pengampunan diberikan,
kelumpuhan jasmani menjadi bagiannya, itu disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi berkat pengampunan adalah berkat kesehatan. Ketika seseorang dapat mengampuni orang lain, ya, maka di situ berkat bagi dirinya adalah hidupnya sehat, rohaninya sehat, badannya sehat, keluarganya sehat, hubungannya sehat, ya, ekonominya sehat. Ya. Salam Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Salam Bu Rohaya juga yang ada di negeri seberang, ya. Salam Bang Ra, selamat malam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus datang mengampuni dosa manusia. Yesus datang memberikan garansi kehidupan yang lebih baik. Ya. Kalau ada lagu Natal di hatiku, ya, bisa saudara ganti menjadi Yesus di hatiku. Ketika di hati kita ada Yesus, pengampunan diberikan, kesembuhan Tuhan nyatakan. Mukjizat terjadi hari demi hari. Berkat pengampunan Tuhan memberikan kehidupan kita sukacita, damai sejahtera. Ya. Orang yang memiliki damai sejahtera Allah, hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Orang yang memiliki damai sejahtera Allah, yang memiliki Yesus dalam hatinya, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya. Firman Tuhan katakan, selalu baru berkatnya tiap pagi. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, akan diberikan kepadamu, diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Ya. Berkat yang tidak lazim itu masih ada. Stok logistik Tuhan itu luar biasa. Tidak akan pernah habis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya orang-orang yang mampu untuk mempercayakan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan, maka hidupnya memiliki sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kesehatan. Sehat, sehat, sehat. Nah. Atau mungkin faktanya saudara hari ini sedang mengalami sakit, seperti orang lumpuh itu, tapi berani mencari Yesus, ya. Berani mencari Yesus, berani mencari Yesus. Bahkan dengan pertolongan teman-temannya, ia mendatangi Yesus dengan segala kekurangannya, ketidakpercayaannya. Bahkan di situ Yesus menyebut, hai anakku, ya. Perbaikilah saudara yang disebut sebagai anakku, ya. Saya mau baca untuk saudara Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus dalam hatinya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama Yesus, dalam berkat nama Yesus, engkau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Engkau yang sedang sakit, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, ya, bangunlah dari tempat tidurmu dan berjalanlah. Jadilah sembuh. Dalam berkat nama Yesus,
engkau yang merasa punya masalah yang berat seperti kasus hajatan di kota Kana, anggurnya habis pada waktu banyak-banyaknya tamu. Tapi ketika Yesus datang di situ, hadir di situ, Yesus berkata, siapkan tempayan-tempayan dan isilah semuanya dengan air. Mereka percaya mukjizat terjadi. Air Tuhan sanggup rubah menjadi anggur yang termanis yang pernah ada di muka bumi pada waktu itu. Percayakah saudara? Apa yang menjadi kebuntuan hidupmu, masalah hidupmu, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, masalahmu Tuhan selesaikan. Hai anakku, jalan buntu yang kau temui Tuhan sudah buka jalan keluarnya. Kalau ada pintu yang satu tertutup bagimu, Tuhan sudah bukakan pintu yang lain untuk engkau masuk dan keluar. Percayakah engkau akan hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Berkat pengampunan, di balik berkat pengampunan Tuhan ada mukjizat kesembuhan. Lumpuh dari dosamu, lumpuh dari kesehatanmu, lumpuh dari hubunganmu, lumpuh dalam ekonomimu, Tuhan sanggup memulihkan. Saudara yang percaya, katakan amin. Amin, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Sepertinya fakta membuktikan bahwa hari ini saudara tidak dapat berbuat apa-apa, tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Saudara yang percaya katakan amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam semuanya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Pengampunan Tuhan berdampak pada hidup kita, kesehatan kita, hubungan kita dengan keluarga dan orang lain, pekerjaan kita dan ekonomi kita. Tuhan sanggup memulihkan semuanya dalam berkat nama Yesus. Saya mau berdoa untuk saudara semua. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan menjamah saudara dari segala kelemahan dan sakit penyakit. Tuhan menolong saudara dalam hubungan, dalam keluarga, Tuhan dipulihkan. Tuhan menolong pekerjaanmu, bahkan keberuntungan demi keberuntungan mendatangi kehidupanmu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan Tuhan sudah sediakan, diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, saudara yang percaya, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Mukjizat terjadi setiap hari, bahwa apa yang kau pikirkan hari ini, Tuhan sanggup menyatakan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus sanggup melipat gandakan yang ada menjadi ada dan ada dan ada. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus baik atas hidupmu. Seperti tema tahunan kami, bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin. Shalom semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Hari ini dan hari besok mengakhiri tahun baru dengan mengakhiri tahun ini dengan happy ending, masuk di tahun yang baru dengan sukacita dan berkat yang baru. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom.